di bagian manusia purba. Yang dimana setelah beberapa tahun telah kita Erectus, banyak temuan baru di Indonesia yang memperkaya pemahaman kita tentang evolusi manusia, kompleksitas asal usul kita, dan berbagai wujud makhluk hidup di bumi pada masa lalu. Keragaman budaya dan alam Indonesia ke tahun jauh ke masa lalu, termasuk asal usul kita dan fosil-fosil Indonesia menyoroti pentingnya Nusantara dalam penelusuran sebaran dan adaptasi homini purba di berbagai lingkungan yang terus berubah. Ini adalah contoh daripada gambaran manusia purba di masa lalu. Itu ada lahan bawah, ini wujud daripada yang terjadi di masa lalu. Ya. Nah, ini contoh-contoh daripada tengkoraknya dan bisa dilihat dari penjelasan di sini. Nah, ini adalah bagian daripada tengkorak. Lalu ada tengkorak sedang, atap tengkorak, jalur rahang bawah, tulang paha, dan sebagainya. Kita memasuki khazanah purba yang dimana fosil-fosil asli ini beberapa diantaranya masih dalam tahap penelitian. Belum sudah dipamerkan, fosil-fosil ini merupakan bagian dari warisan Indonesia yang tertua dan sangat berharga ini memberikan kontribusi paleontologi manusia. Di sini ada contoh-contoh dan gambar orang manusia dari berbagai ini kita lihat adalah ketika ada orang memutaknya ini cerita tengkorak Homo erectus. Lalu yang di bawahnya itu juga bagian daripada Homo erectus, yang bagian mulut, rahang segala rupa. Dan ini bagian tulang kering. Ini adalah penjelasan daripada Homo erectus, di mana Homo erectus adalah pengelana bumi menjadi penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun lalu. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Meskipun begitu, mereka juga telah berjalan tegak dan beradaptasi dengan lingkungan. Berikut ini penjelasan mengenai Homo erectus. Di mana hewan-hewan ini mampu menyeberangi
perwujudan atau embodiment status, berasal dari Mojopahung, Jawa Timur. Nah, selain itu juga di beberapa acara ada Riswira acara perwujudan, selanjutnya ada Wisnu Arca, ada Makara yang dimana ini merupakan perwujudan daripada gajah, ikan, dan buaya. Dan biasanya Makara ini berada di pegangan tangga yang biasanya ada di candi-candi. Namanya Chandra Kapala. guys. Sekarang kita lagi ada di Taman Museum. Nah, sekarang kita tuh bakal nunjukin ke kalian ada beberapa arca di tengah-tengah sini. Ada dua rapala, ya ini berasal dari Kediri ya, yang dimana arca ini merupakan penjaga yang ada ditempatkan di pintu-pintu gerbang menuju candi. Dan dua rapala ini biasanya memegang gada atau tidak pecut. Selanjutnya ini ada arca Nandi, di mana tempat penemuannya ini tidak diketahui dari abad ke-9 sampai 10 Masehi. Nah, wahana atau kendaraan Dewa Siwat berbentuk lembu jantan, simbol loyalitas, maskulinitas, dan kekuatan fisik. Di sini ada patung Buddha Bhairava, dan patung ini ditemukan di daerah Sungai Lamsat di Sumatera Barat, di mana arca berwujud Bhairava yang demonis, ciri Buddhis terletak pada figur Aksomya yang disematkan di mahkotanya, yang biasa di atas tuh ada tengkorak, dan di sini melambangkan daripada kematian gitu. Ini tengkorak gitu kan, mengelilingi dia. Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini merupakan putra Sri dan juga Parwati yang menjadi pengetahuan dengan manusia. Yang dimana arca ini memungkinkan menggambarkan Sihita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1420. Sekarang kita masuk ke masa Islam. Tungguin aja ya. Stay tune terus. selanjutnya. Ini ada tulisan Jawi, di mana tulisan Jawi ini merupakan salah satu warisan penyebaran Islam yang mengakar di seluruh area Melayu sampai Nusantara. Di mana tulisan Jawi ini ada pada sejak abad ke-14, dan dalam perkembangannya tulisan Jawi ini tidak hanya untuk orang-orang Islam yang menggunakan tulisan Jawi, di mana bangsa-bangsa dunia yang masuk ke Nusantara itu juga berinteraksi dalam perdagangan dan juga kekuasaannya. Oke, di sini ada tabel dari huruf-huruf Jawi, di mana layaknya penulisan huruf Arab, huruf Jawi ini juga memiliki pola yang sama dan juga menggabungkan huruf-huruf dengan dari kiri juga ke kanan. Dalam penyusunan huruf Jawi, itu perlu diperhatikan susunan posisi dalam kata di awal sampai dengan akhir. Ini adalah Islam abad ke-19 hingga ke-20 Masehi, di mana politik Islam dimulai dengan munculnya terbitan Al-Azhari ini pada 1878 di Batavia, Jakarta. Selanjutnya pada awal ke-20 Masehi bermunculan surat kabar dan majalah di kota-kota besar. Menjelang masa kemerdekaan Indonesia terbit majalah Utara dan Peziran Amal dan Suhera.
Surat kabar dari majalah Islam yang terbit di berbagai wilayah Indonesia ini tidak hanya membawa misi dakwah, pendidikan, dan pengajaran agama Islam, tetapi juga menyampaikan pesan kesadaran sosial dan politik. Ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya di sini ada Islam dan juga spiritual modern. Di mana dalam perkembangan seni rupa di Indonesia, itu kita bisa menemukan jejak seni Islam klasik seperti kaligrafi yang menjadi sumber inspirasi para pelukis di Bogor. Oke, selanjutnya di sini adalah Songo yang berdakwah melalui seni dan juga budaya. Di mana wilayah yang luas dan juga karakter masyarakat yang berbeda-beda itu membuat para ulama memiliki jejaring dan juga strategi yang berbeda dalam menyebarkan Islam. Dalam konteks penyebaran Islam di Jawa, itu peran wali songo sangat penting untuk mengawal proses transisi dan juga kerajaan dari Hindu dan juga Majapahit untuk menerapkan sedang menerima pada abad ke-16 Masehi. Di sini ada contoh spesimen dari mata uang K atau Nederland in the Civil Administration, yaitu pemerintahan Belanda setelah datangnya pasukan Belanda.